Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga selingkuh, ratusan warga desa Kambangan, Kabupaten Batang demo tuntut Kades mundur. Tata kelola MBG akan diatur dalam peraturan Presiden. Pengelola SPPG siap disanksi jika langgar aturan. Diterjang angin kencang dan hujan deras, atap kelas sekolah madrasah di Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang ambruk. Ya, pemerintah menyiapkan peraturan presiden atau Perpres untuk memperjelas tata kelola program makan bergizi gratis. Perpres ini akan mengatur waktu pembuatan menu MBG sampai sanksi kepada SPPG yang melanggar aturan. Buntut maraknya kasus keracunan massal usai mengonsumsi makan bergizi gratis, pemerintah mengeluarkan Perpres tentang tata kelola program MBG yang dalam waktu dekat akan disosialisasikan. Perpres tersebut salah satunya mengatur larangan dapur memasak makanan sebelum pukul 12.30 malam atau pukul 00. Misalnya, salah satu contoh tata kelola yang kecil saja, SPPG nggak boleh lagi memasak di bawah pukul 12 malam. Masaknya harus pukul 2 pagi, kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeang. BGN juga menegaskan dapur SPPG wajib memasak sesuai aturan atau batch pembagian penerima manfaat di sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA. Anak-anak TK itu masak sendiri, kalau dikirim untuk anak-anak itu yang agak siang nanti dimasak sendiri. Itu contoh ini tata kelola, itu masuk dalam Perpres tata kelola. Nah, kemudian kepada para mitra juga kita tegas, kita katakan kalau ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti sekarang atau kemarin-kemarin, ya kan kita tindak, kita tutup dapurnya. Hasil investigasi BGN masih banyak temuan dapur yang belum memiliki pendingin ruangan yang berpotensi membuat makanan cepat basi. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional mengatakan penyusunan Perpres yang mengatur tata kelola pelaksanaan program MBG sudah rampung dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Putu Bagus dan Sri Indro melaporkan dari Jakarta. Ya, stok BBM di SPBU swasta sepertinya akan kembali tersedia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bilang sudah ada perjanjian antara SPBU swasta dengan Pertamina untuk pembelian BBM murni milik Pertamina. Tanda stok BBM jenis bensin sedang kosong di papan elektronik SPBU swasta bisa jadi akan segera berubah. Usai sidang kabinet di Istana Kepresidenan Senin malam, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membocorkan kepada awak media jika sudah ada perjanjian antara pihak SPBU swasta dengan Pertamina terkait pembelian base fuel atau BBM murni. Base fuel udah dibeli belum sih Pak, jadinya sama swasta Pak? B2B antara Pertamina dengan swasta, mereka lagi kolaborasi. Yang menurut saya dapat laporan sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian, ya. Tapi saya tidak tahu teknisnya karena itu B2B ya. Saya mohon maaf ya, saya ada acara ya. Indikasi stok BBM di SPBU swasta akan kembali tersedia, mendapat respons beragam dari masyarakat. Dari sisi konsumen sih mungkin jadi ada banyak pilihan ya. Jadi untuk kualitasnya kita bisa pilih antara yang Pertamina ataupun yang BBM dari luar. Secara garis besar saya sih menyambut gembira ya, selama standar produknya itu nggak berubah. Itu kan kebebasan kita, uang kita tidak menggunakan subsidi, nggak makan uang negara, nggak menerima subsidi gitu. Cuman kalau ternyata opsi dari sekian banyak opsi-opsinya terus kemudian dihilangkan, hanya diarahkan ke satu produk tertentu, satu brand tertentu, saya rasa sih ya monopoli monopoli perdagangan, hak kita sebagai konsumen juga kan dihilangkan. Senang aja kalau memang nanti BBM swasta bisa masuk lagi gitu. Jadi biar saya tidak kesulitan lagi gitu. Sebagaimana fakta di lapangan, SPBU swasta sedang kehabisan stok BBM, utamanya jenis bensin sejak beberapa bulan terakhir. Pemerintah menolak menambah kuota impor BBM untuk swasta dan justru menawarkan BBM murni milik Pertamina, namun tawaran itu tak langsung disambut pihak swasta. Alasannya ada kandungan etanol di BBM murni Pertamina. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.
Ya, masih terkait BBM, pemerintah menyiapkan lahan untuk menanam tebu dan singkong sebagai upaya mendukung percepatan penggunaan etanol 10% atau E10. Pemerintah juga akan menambah pasokan sawit untuk meningkatkan biofuel dari B40 menjadi B50 seiring rencana penghentian impor BBM jenis solar pada tahun 2026. Akhir tahun 2026 nggak impor lagi, karena B40 sudah bisa jadi B50. Tentu sawitnya harus ditambah tanamannya. Nah, sekarang sedang dikaji ya, bensin tambahannya itu 10% etanol atau metanol, Pak. Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu 1 juta kebun tebu ya. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Nggak akan ada lagi tanah kosong. Karena setiap lahan nanti 1 hektar, Pak, bisa memberikan penghasilan 80 juta 1 tahun. 1 tahun. Tanam singkong bisa 80 juta, Pak. 1 juta etanol, sumbernya ada 2 etanol tadi. Pertama adalah ubi, singkong, 1 juta hektar disiapkan, Pak, sudah ada. Tebu kita rancang 500.000, dua-dua ini bisa jadi etanol. Kalau harga gula naik, kita jual gula. Kalau harga etanol naik, kita jual etanol. Seperti terjadi di Brasil. Ya, Kementerian Sosial mengajukan 40 nama untuk diajukan mendapat gelar pahlawan nasional kepada Kementerian Kebudayaan. Dari deretan nama yang diajukan, diantaranya terdapat sosok Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, hingga aktivis buruh perempuan Marsina. Intinya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Sosial menyerahkan nama-nama yang sebelumnya telah diteliti, dikaji, beberapa nama yang memang kita bahas dan kita putuskan pada tahun ini. Di antaranya adalah Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga ada Marsina, serta ada beberapa tokoh-tokoh yang lain. Ya, atap kelas sekolah madrasah di Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang ambruk setelah dilanda hujan deras dan angin kencang. Akibatnya sejumlah siswa terpaksa belajar di rumah warga dan 1 musola yang tak jauh dari sekolah. Musim hujan kali ini datang membawa duka bagi puluhan siswa madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Atap sekolah mereka roboh usai diterpa hujan deras dan angin kencang pada Selasa Senin lalu. 2 ruang kelas rusak, diduga penyangga atap roboh karena termakan usia ditambah cuaca yang tidak bersahabat. Beruntung saat atap runtuh tak ada siswa yang sedang belajar karena peristiwa terjadi pada sore hari. Proses belajar yang tetap harus berjalan, siswa terpaksa belajar di rumah-rumah warga dan musola yang berada di dekat sekolah. Untuk saat ini kita kemarin sudah berkoordinasi dengan masyarakat, komite, dan juga tokohnya serta wali murid bahwa pembelajaran di sini kalau memang diusahakan secepatnya bagaimana untuk menggalang dana. Tapi di samping itu juga kita memang harus bersabar untuk bagaimana cara. Yang penting pembelajaran kita tetap berjalan terus meskipun di tempat warga keadaan bagaimanapun kita tetap melaksanakan pembelajaran. Total 21 siswa kini belajar di rumah warga dan musola. Diharapkan pemerintah daerah ataupun pusat bisa memberikan bantuan agar para siswa bisa belajar di ruang kelas. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang.